Fokus utama presentasi kita hari ini adalah melihat bagaimana kebijakan pemerintah yang dibuat di tingkat pusat atau negara bagian dijalankan di lapangan. Kita akan mengeksplorasi mekanisme koordinasi dan sistem pengawasan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Proses ini melibatkan berbagai lembaga dari pusat hingga daerah untuk memastikan pelayanan publik yang efektif. Struktur organisasi yang tepat memungkinkan pelayanan publik berjalan lebih efisien dan responsif. Ini bukan hanya tentang teori, tetapi tentang praktik nyata di lapangan yang membangun kepercayaan masyarakat. Mengapa aspek organisasi begitu penting? Karena organisasi menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan koordinasi antar unit pemerintahan. Bayangkan jika tidak ada struktur yang jelas, tidak ada koordinasi yang baik, maka kebijakan sekeren apapun akan gagal dalam implementasinya. Organisasi adalah fondasi dari semua aktivitas pemerintahan. Tanpa fondasi yang kuat, pembangunan akan mudah runtuh. Struktur organisasi yang baik memastikan bahwa setiap unit pemerintahan tahu peran mereka, tanggung jawab mereka, dan bagaimana kita sekarang masuk ke bagian pertama dari presentasi ini, yaitu administrasi divisi. Divisi adalah unit administratif yang sangat strategis dalam struktur pemerintahan. Di bagian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana divisi berfungsi dalam struktur pemerintahan. Kita akan mengetahui siapa yang memimpinnya dan apa saja tanggung jawab utamanya. Kita juga akan memahami perannya dalam mengkoordinasikan pembangunan di wilayahnya. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih memahami fungsi penting divisi dalam pemerintahan. Divisi adalah unit administratif utama yang membawahi 4 hingga 5 distrik di Indonesia. Setiap divisi memiliki tanggung jawab strategis dalam struktur pemerintahan negara bagian. Divisi berperan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah negara bagian dengan unit-unit lokal. Ketika pemerintah membuat kebijakan, divisi bertugas menerjemahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya di tingkat distrik. Divisi memastikan kebijakan diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi lokal yang berbeda di setiap distrik. Dengan demikian, divisi menjaga efektivitas dan relevansi kebijakan pemerintah di seluruh wilayah. Di puncak struktur divisi adalah komisaris divisi, otoritas tertinggi di wilayahnya. Mereka bertugas melaksanakan dan mengawasi kebijakan pemerintah dengan kewenangan luas. Komisaris divisi mengambil keputusan strategis dan mengalokasikan sumber daya dengan bijak, memastikan koordinasi antar departemen berjalan lancar dan efektif. Mereka adalah representasi pemerintah di tingkat divisi, memastikan kebijakan terlaksana dengan baik. Struktur divisi yang kuat mendukung pemerintahan yang lebih efektif dan terpadu. Dalam menjalankan tugasnya yang kompleks, komisaris divisi tidak bekerja sendirian. Ada struktur hierarki yang mendukung. Komisaris divisi di puncak, wakil komisaris di tingkat menengah, dan asisten komisaris sebagai pejabat pemula. Struktur ini bukan hanya tingkatan kekuasaan, tetapi pembagian tanggung jawab yang efektif dan sistem pengembangan karir yang terstruktur. Setiap level memiliki fokus dan tanggung jawab yang berbeda. Sistem ini memastikan transfer pengetahuan dan pengalaman yang berkesinambungan. Salah satu tugas utama komisaris divisi yang sangat penting adalah di bidang pendapatan tanah. Sebagai komisaris pendapatan, mereka menangani pemungutan pajak tanah secara profesional. Mereka juga menangani kasus banding terkait masalah tanah dengan adil dan transparan. Pelayanan publik dan pelaksanaan program reformasi tanah juga menjadi fokus utama. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan tanah yang baik berkontribusi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen penuh, komisaris divisi menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Di banyak daerah pedesaan Indonesia, akses ke fasilitas dasar masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat. Komisaris divisi memiliki peran krusial dalam mengawasi pembangunan pedesaan yang inklusif dan merata. Program penyediaan air bersih telah mengubah kehidupan ribuan keluarga di desa-desa terpencil. Pembangunan sekolah modern memberikan akses pendidikan yang layak bagi generasi muda pedesaan.
Puskesmas yang terjangkau menjamin akses layanan kesehatan untuk seluruh warga pedesaan. Program perumahan layak telah memberikan rumah yang aman dan nyaman bagi masyarakat miskin. Dengan pemerataan pembangunan ini, masa depan desa kami menjadi lebih cerah dan penuh harapan. Pembangunan yang merata adalah kunci kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pengawasan komisaris divisi bukan hanya di desa, tapi juga di kota. Mereka mengawasi lembaga kota dan dewan daerah, memastikan layanan publik berjalan efektif. Air bersih, sanitasi memadai, dan penerangan jalan harus memenuhi standar yang jelas. Dengan teknologi, transparansi, dan partisipasi warga, keluhan ditangani cepat dan akuntabel. Kebutuhan urban terus berkembang. Pengawasan tepat menjaga kualitas layanan untuk semua. Saat ketertiban goyah, tanggung jawab kami tegas. Melindungi hak, menegakkan hukum. Komisaris divisi memimpin administrasi keamanan. Koordinasi aparat, standar SOP, akuntabilitas, supremasi hukum ditegakkan. Penegakan tetap manusiawi. Hak warga dijunjung, pengaduan ditindak, bukti ditelusuri transparan. Keadilan bukan slogan. Pelatihan deeskalasi, evaluasi kinerja, dan pengawasan independen. Dengan penegakan tegas dan pelindungan hak, wilayah aman, masyarakat percaya. Salah satu tantangan terbesar adalah mengkoordinasikan berbagai departemen yang berbeda. Targetnya sama, ritmenya berbeda. Komisaris divisi menyelenggarakan rapat koordinasi rutin untuk meninjau kinerja berbagai departemen pembangunan. Rapat-rapat ini bukan sekadar formalitas, tetapi forum penting untuk evaluasi, pemecahan masalah, dan perencanaan. Agenda ringkas, tinjau KPI, soroti hambatan, bagi insight, tetapkan aksi dan penanggung jawab. Melalui rapat koordinasi, berbagai kendala dapat diidentifikasi lebih cepat. Solusi dirumuskan secara kolaboratif, dan sinergi antar departemen ditingkatkan untuk efektivitas yang lebih baik. Hasilnya, keputusan lebih cepat, eksekusi lebih solid, dan tujuan tercapai bersama. Kolaborasi menjadi budaya, bukan sekadar acara. Komisaris divisi juga menjalankan fungsi ombudsman yang sangat penting. Mereka menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap kinerja administrasi publik. Ini adalah mekanisme check and balance yang sangat penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka, dan komisaris bertanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dengan serius dan adil. Fungsi ini memastikan bahwa pemerintah tetap akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang demokratis tetap berjalan dengan baik. Kita sekarang beralih ke bagian 2, yaitu administrasi distrik. Jika divisi adalah penghubung antara negara bagian dengan daerah, maka distrik adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan yang paling dekat dengan masyarakat. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana administrasi distrik bekerja dengan manajemen efisien dan pemrosesan dokumen cepat. Tantangan seperti pengelolaan data tepat dan keamanan data terjamin dapat diatasi dengan sistem administrasi modern. Peran krusial wakil komisaris dalam menjalankan pemerintahan di tingkat distrik adalah koordinasi lintas sektor dan layanan publik terintegrasi. Administrasi distrik adalah ujung tombak pemerintahan yang menghubungkan. Kedekatan distrik dengan rakyat adalah aset berharga. Di sini kebijakan bertemu kehidupan sehari-hari, tepat di lingkungan kita. Administrator distrik memahami kondisi lokal, mengenal komunitasnya, dan tahu kebutuhan spesifik tiap RW, dusun, hingga desa. Saat masalah muncul, responsnya cepat. Dari banjir mendadak sampai harga pasar naik, mereka hadir dengan solusi. Kebijakan umum diadaptasi sesuai konteks wilayah, data lokal, budaya, dan dinamika masyarakat jadi dasar keputusan. Dengan distrik dekat rakyat, pembangunan terasa, partisipasi meningkat,
Mari dukung kolaborasi yang relevan dan berdampak. Di tingkat distrik, kompleksitas sosial politik melonjak. Setiap wilayah punya karakter unik, demografi, budaya, ekonomi, geografi, yang menuntut cara kerja baru, lebih adaptif dan responsif. Pasca kemerdekaan, beban kerja meningkat signifikan. Fungsi distrik tak lagi sekadar administrasi, kini menuntut koordinasi layanan, pengelolaan data, dan respons cepat terhadap perubahan. Distrik harus mengelola konflik sosial, bencana, migrasi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Isu dinamis yang saling terkait dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Adaptasi perlu berbasis data, peka budaya, dan mempertimbangkan geografis. Dari pegunungan terpencil hingga kota padat, tiap konteks butuh pendekatan kebijakan yang spesifik. Solusinya, peringatan dini, perencanaan partisipatif, kolaborasi lintas sektor, regulasi lincah, dan transparansi. Distrik yang adaptif melahirkan tata kelola kuat dan masyarakat lebih tangguh. Peningkatan kompleksitas layanan membuat warga tersesat di birokrasi. Karena itu lahir gagasan reformasi administrasi distrik, agar urusan publik menjadi sederhana dengan solusi yang jelas. Tujuannya, mengubah distrik menjadi mesin negara kesejahteraan yang efektif, dekat dengan masyarakat, hadir saat dibutuhkan, bukan sekadar kantor, melayani setiap lapisan. Administrasi efisien dan responsif, layanan terpadu sekali pintu, proses cepat, waktu tunggu berkurang, keputusan berbasis data yang relevan, lebih proaktif tanpa ribet, transparan dan akuntabel. Anggaran terlihat, kinerja terukur, jejak audit jelas, partisipasi publik kuat, kepercayaan tumbuh dari keterbukaan, tanpa kompromi, data terbuka. Reformasi memodernisasi sistem dengan teknologi terkini, mengoptimalkan biaya, namun tetap menjaga nilai-nilai pelayanan publik dan empati. Inilah visi administrasi distrik baru, berorientasi hasil. Meskipun reformasi sangat diharapkan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala nyata. Di tingkat distrik, kita menemukan berbagai masalah seperti koordinasi yang lemah antar instansi, pluralisme organisasi yang tidak terkelola dengan baik, dan kurangnya kesatuan tujuan. Berbagai instansi seringkali bekerja secara silo, tidak ada komunikasi yang efektif, dan bahkan terkadang terjadi duplikasi atau tumpang tindih program. Hal-hal ini menyebabkan kinerja distrik belum optimal dan sumber daya yang terbatas tidak digunakan dengan efisien. Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi, kita dapat mengoptimalkan kinerja distrik dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Di tengah kompleksitas ini, satu peran menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap bergerak. Wakil komisaris atau district collector adalah kepala administrasi distrik dan perwakilan pemerintah negara bagian di lapangan. Mereka menjadi pusat koordinasi semua urusan, kesehatan, pendidikan, logistik, hingga layanan publik lintas departemen. Setiap hari, mereka mengelola kompleksitas, mengatasi kendala di lapangan, dan memastikan administrasi berjalan efektif meski penuh tantangan. Posisi ini menuntut kemampuan manajerial yang kuat, pemahaman administrasi publik yang mendalam, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dari kolonial ke digital, peran administrator distrik berubah drastis. Mari lihat bagaimana ekspektasi publik membentuk peran ini dari masa ke masa. Pada masa kolonial, administrator berperan sebagai perpanjangan kekuasaan pusat, hierarkis, kontrol ketat, dan sedikit ruang aspirasi masyarakat. Era otoriter menekankan stabilitas dan kepatuhan, transparansi rendah, partisipasi terbatas, efisiensi diukur dari kontrol, bukan layanan. Memasuki kemerdekaan dan demokrasi, nilai-nilai bergeser. Akuntabilitas, partisipasi warga, dan pelayanan publik jadi prioritas. Administrator modern harus responsif, transparan, dan akuntabel, menggunakan data, inovasi tata kelola, dan kolaborasi lintas pihak untuk meningkatkan kualitas layanan. Hasilnya, manajemen area lebih efisien, kapasitas staf meningkat, kebijakan adaptif, dan kepercayaan publik tumbuh.
Perubahan paling fundamental dari penguasa berjarak menjadi pelayan masyarakat yang rendah hati. Dulu, administrator dianggap penguasa yang berjarak dari rakyat, figur yang menakutkan. Kini, mereka melayani dengan rendah hati, menjaga kesejahteraan, dan mengoordinasikan bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Semua fungsi itu menjadikan wakil komisaris simbol otoritas daerah, sekaligus pelayan rakyat yang sesungguhnya. Bukan lagi figur yang ditakuti, melainkan dihormati. Kepemimpinan, pengawasan efektif, keputusan tegas, kolaborasi, profesionalisme berkelanjutan, dan pemahaman regulasi mendalam. Awal 2025, Jabodetabek dilanda banjir berulang akibat curah hujan ekstrem dan faktor hidrologi yang saling bertumpuk. Ini bukan sekadar masalah drainase atau tata ruang. Ini juga soal organisasi dan koordinasi lintas lembaga. Contoh nyata, respons terlambat karena informasi terfragmentasi, komando tidak jelas, dan SOP berbeda-beda antar wilayah. Solusinya, struktur komando terpadu, ICS, pusat kendali bersama, dan dashboard data real-time lintas instansi. Perkuat peringatan dini, latihan bersama, jalur evakuasi dan koordinasi operasional pompa, agar dampak banjir bisa ditekan. Belajar dari kasus Jabodetabek 2025, analisis terpercaya untuk kesiapsiagaan dan mitigasi yang lebih efektif. Saat banjir datang, masalahnya bukan cuma teknis. Inti persoalan, tumpang tindih tugas yang bikin respon terlambat. Provinsi, kabupaten, kota, dan unit teknis sering saling tumpang tindih. Siapa bertanggung jawab atas apa? Tidak jelas. Ada confusion of responsibilities, instansi saling tunggu atau saling menyalahkan. Tidak ada yang mengambil lead dengan tegas. Solusi, pemetaan tanggung jawab yang jelas, evaluasi tumpang tindih, dan penunjukan komando tunggal saat darurat. Hasilnya, koordinasi meningkat, sumber daya lebih efisien, duplikasi berkurang, respon lebih cepat dan efektif. Saat banjir, semua tahu perannya. Dari perspektif teoretis, kasus Jabodetabek menunjukkan bahwa untuk wilayah lintas administratif, desentralisasi harus dilengkapi dengan mekanisme koordinasi formal yang kuat. Ini konsisten dengan teori desentralisasi yang mengatakan perlunya harmonisasi fiskal dan kebijakan. Dari perspektif akuntabilitas, diperlukan audit yang ketat, pelaporan publik yang transparan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Pejabat distrik tidak hanya harus melaksanakan tugas, tetapi juga harus diawasi kinerjanya secara sistem. Solusi yang ditawarkan mencakup beberapa aspek krusial dalam manajemen bencana. Pertama, mengintegrasikan sistem pelaporan dengan menghubungkan sistem provinsi dengan sistem kabupaten kota. Kedua, alokasi dana darurat cepat di tingkat distrik untuk respons yang lebih cepat. Ketiga, partisipasi masyarakat melalui sistem early warning berbasis komunitas. Keempat, penguatan kapasitas distrik dengan pelatihan teknis dan manajerial yang sistematis. Berdasarkan pembelajaran dari studi kasus Jabodetabek, kita perlu solusi yang lebih baik untuk menghadapi bencana banjir. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi yang kurang efektif antar berbagai level pemerintahan. Oleh karena itu, kami mengusulkan mini project bernama Sistem Koordinasi dan Respons Cepat Terpadu Banjir. Proyek ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan melalui sistem komunikasi digital terpadu. Platform digital ini memungkinkan semua stakeholder berkomunikasi secara real-time selama situasi darurat, mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menyediakan dashboard untuk monitoringnya. Sebagai refleksi diri, saya menyadari bahwa sebagai pemimpin masa depan, kita harus memiliki kecerdasan intelektual dan kepekaan sosial yang tinggi.
Kecerdasan intelektual dan kepekaan sosial yang tinggi adalah fondasi kepemimpinan yang benar. Berintegritas dalam setiap keputusan adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Transparan dan akuntabel dalam setiap tindakan kita membangun kredibilitas yang kuat. Membangun kolaborasi dan jejaring saling percaya antar aktor memperkuat ekosistem pemerintahan. Karena pada akhirnya, administrasi publik adalah tentang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya.